Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali. Ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan, sederhana kan. Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jaga, tongkate Kali Jaga, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah wali ndur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong, orang geruwong kebodhon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok santai kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya, enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang itu ingin, itu dari mana ya? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman itu begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyut dawai. Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam,
Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu mereaksi. Nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya, ya memang begitu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kalau nabi mikir kok tak adek jumpafanku kapan ya? Supaya diarani nabi carane piye? Makanya nabi itu harus ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok, goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak yaqra wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi, layak yaqra wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham, nabi gak tahu kok dia tahu. Untuk nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhid. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi nabi, itu gak pernah. Gak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah, ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga gak minta ada gomamah yang tudilhu, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul gomamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi Nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main Nabi. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni, aku jadi orang biasa. Aku jadi orang biasa, aku bosen. Kapan dilantik? Itu gak boleh, Nabi gak boleh, begitu gak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Makanya baru ketemu Jibril yang wedi, luari dia. Yarju fufuadu, kaget. Bilang ke Khadijah, zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai ini suya udah diok awam guys bosen. Tidak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fujah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Senangnya bukan main, absyir katanya, kamu harus seneng. Fa wala yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridhu fa wa tu'inu ala nawaibil haq.
Senang Khadijah. Coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyan kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayat tuh dia tuh penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusir muka mertua mergo ngentekno donyane. Diusir ka mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi, niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasran mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang, ya maknanya itu khobar muqaddam, mubtada. Awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy. Saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat. Masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang terus. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir. Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udiya, kecuali dimusuhi. Wa iyudrikni yaumuk ansurka nasran mu'azzaron. Andai kan saya menangi itu pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andai kan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlaqan itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama. Ya, ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mau awaluman amanah mutlakon kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rada izin dadi wakil itu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya, ketua. Umumnya ketua. Iya.